Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 Maret. Saya terus mengajak kita, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Kita menjadikan Alkitab kita ini menjadi renungan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk hari yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini kami boleh berkemenangan bersama firman-Mu, dan firman-Mu akan memberkati kami, firman-Mu akan menolong iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini, curhat kepada kakak rohani. Curhat kepada kakak rohani, atau curhat kepada ibu rohani, atau curhat kepada bapak rohani. Haleluya. Saya akan bacakan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 39 sampai 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dalam pembacaan kita dalam Injil Lukas, kita melihat sedikit berbeda dengan Injil Matius. Karena di dalam Injil Matius kita melihat bahwa Matius lebih menyoroti dari sisi Yusuf sebagai tunangan Maria. Tetapi Injil Lukas ini kita melihat bahwa Injil Lukas lebih menyoroti dari sisi Maria. Malaikat Gabriel bertemu dengan seorang perempuan atau seorang perawan bernama Maria. Hal ini hal yang tidak lazim kita lihat di dalam Alkitab, bahwa malaikat bertemu dengan seorang perempuan orang Yahudi. Dan ini membuat seorang Maria yang masih perawan ini, dikatakan saudara, dia terkejut. Dia sangat terkejut. Belum lagi malaikat Gabriel membawa berita bahwa Maria akan mengandung. Wah, itu bikin kaget lagi saudara. Mana mungkin? Maria mengatakan di ayat yang ke-34 dalam Lukas pasal yang pertama ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi jelas saudara, Alkitab ini mengatakan bahwa Maria mengandung, tetapi dia belum bersuami. Dan jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu, malaikat Gabriel mengatakan akan disebut kudus, akan disebut anak Allah. Jadi kalau ada sebutan Yesus sebagai anak Allah, bukan berarti Allah beranak, tapi ini adalah istilah yang disebutkan oleh malaikat Gabriel, bahwa dia akan disebut anak Allah. Tapi Yesus sendiri adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin, saudara. Itu adalah sebuah istilah yang dibawa oleh malaikat Gabriel, bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria ini akan disebut anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang dialami oleh Maria ini tentunya hal-hal yang sangat membingungkan bagi Maria. Dan apa yang harus dia lakukan? Sangat menarik hari ini bahwa Maria ini memilih untuk berangkat ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, yaitu tempat kediamannya Zakaria dan istrinya Elisabet. Kita tahu saudara bahwa Zakaria ini adalah seorang imam. Mereka ini adalah orang-orang yang rohani. Dan bahkan sebelum ini pun terjadi, sebelum malaikat Gabriel
bertemu dengan Maria, bahwa malaikat juga sudah lebih dahulu bertemu dengan Zakaria, bahwa istrinya juga akan mengandung. Dan ini juga berita yang sangat menggemparkan juga bagi keluarga mereka. Karena apa? Zakaria ini sudah tua, dan bahkan istrinya pun sudah mati haid. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sudah mati haid juga bisa, saudara, mengandung. Dan bahkan Maria di sini yang belum punya suami pun mengandung oleh karena pertolongan Tuhan. Mengandung dari Roh Kudus. Hal-hal inilah yang membuat Maria juga menjadi ingin curhat, ingin mencurahkan isi hatinya. Nah, anak-anak Tuhan, kita semua, kita juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Kita ingin curhat, kita ingin berbagi kepada orang-orang. Tetapi saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, mari kita curhat kepada orang-orang yang lebih rohani. Amin. Maria mencari tempat curhat kepada Elisabet, istrinya Imam Zakaria. Dia pergi ke sana untuk mencurahkan isi hatinya. Tetapi di dalam Alkitab kita ini juga, ketika Raja Salomo meninggal dan dia digantikan oleh anaknya Rehabeam menjadi raja orang Israel. Ketika dia menjadi raja, tua-tua Israel datang kepadanya untuk memberikan nasihat-nasihat. Tetapi dia tidak mengindahkannya. Tetapi justru dia mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Sehingga dengan tegas Rehabeam mengatakan, kelingkingku lebih besar daripada kelingking ayahku, katanya. Sehingga pecahlah kerajaan mereka. Karena apa? Dia mencurahkan isi hatinya kepada orang yang salah. Tetapi kita melihat di sini Maria memilih curhat kepada Elisabet. Di samping memang masih sanak saudara, masih ada hubungan keluarga, tetapi juga mereka sebagai kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani bagi Maria. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua juga belajar kita untuk mencari curhat kepada kakak rohani kita. Supaya apa? Supaya nanti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak seperti Rehabeam. Dia mencari curhat kepada orang yang salah, orang yang masih muda, orang yang belum berpengalaman. Akhirnya itu mendatangkan celaka bagi dia. Yang kedua, kita melihat juga Maria dan Elisabet, mereka saling berbagi pengalaman rohani. Karena sebelumnya memang juga malaikat Tuhan sudah bertemu dengan keluarga Zakaria ini. Dan Elisabet pada saat itu sedang mengandung. Dan bahkan juga pengalaman yang dialami oleh Elisabet pun sangat luar biasa, bahwa dia akan mengandung dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus. Mereka saling berbagi. Yang terjadi apa, saudara? Penuh Roh Kudus Elisabetnya, saudara ya. Terjadilah kebangunan rohani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang sangat indah ketika kita anak-anak Tuhan mau saling berbagi pengalaman di dalam Tuhan, maka akan terjadi kebangunan rohani. Amin. Maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-46, ayat yang ke-47 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang tadinya mungkin Maria masih penuh dengan tanda tanya, di sini Maria sudah memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tidak lagi hal yang membingungkan, tetapi mendatangkan sukacita. Bahkan ayat yang ke-56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Mari jemaat Tuhan, lewat renungan kita pagi hari ini, mari kita curhat kepada orang-orang yang tepat. Mari kita curhat kepada kakak rohani kita. Mari kita curhat kepada ibu rohani kita. Mari kita curhat kepada bapak rohani kita. Karena mereka akan menggembalakan kita, bahwa mereka akan membawa kita untuk
mengerti lebih jauh lagi tentang hal-hal yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan lewat renungan kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memberkati kami dan mendatangkan sukacita bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.